Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa malam Lailatul Qadar untuk meminta ampunan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwan fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau zat maha pengampun lagi maha pemurah. Senang pada ampunan, maka ampunilah kami. Amin ya Rabbal Alamin. Malam Lailatul Qadar merupakan satu malam di bulan Ramadan yang sangat istimewa. Malam Lailatul Qadar di dalam Al-Quran disebutkan lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam Lailatul Qadar disebut berbagai momen mustajabnya untuk berdoa. Berikut penjelasan mengenai malam Lailatul Qadar oleh Haji Baidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadir lagi di Tribun Ramadan. Semoga pertemuan kita ini memberikan manfaat. Tema yang kita sajikan adalah tentang Lailatul Qadar. Ayat yang membicarakan Lailatul Qadar sangat jelas. Saya bacakan, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Intinya, ayat ini memberikan pemahaman kepada kita. Allah memerintahkan, memberitahukan kepada kita bahwa di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang mulia, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kebaikan, pahala yang diberikan kepada orang yang melaksanakan ibadah di bulan Lailatul Qadar, di waktu Lailatul Qadar itu lebih baik dibanding 1000 bulan atau kurang lebih 84 tahun. Nah, oleh karena itu ada tradisi, bukan tradisi, sunnah Rasulullah Muhammad SAW pada 10 hari terakhir kita diperintahkan untuk melakukan namanya iktikaf. Untuk melakukan iktikaf, kencangkan ikat pinggang, jauhkan tempat tidur, jauhkan berbagai godaan dunia untuk menyambut yang namanya Lailatul Qadar. Nah, dalam berbagai riwayat telah dijelaskan di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW bahwa Lailatul Qadar terjadi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Namun timbul pertanyaan, malam yang keberapa? Tidak ada penjelasan. Tetapi di antara para ulama memberikan satu pendapat, gambaran, jika awal Ramadan itu pada hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 29. Jika dimulai hari Senin puasanya, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 21. Jika puasa diawali hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 27. Jika hari Kamis, Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 25. Jika hari Sabtu, maka jatuh pada malam 23. Begitu Syekh Abu Al-Hasan sejak mereka balik sampai tua sekarang, dia tidak pernah lolos untuk mengamalkan kaidah ini. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Sebenarnya tidak ada penjelasan tegas dari agama tentang indikator terjadinya Lailatul Qadar. Tapi dalam berbagai riwayat dijelaskan secara alamiah, artinya kondisi alam
turunnya Lailatul Qadar di pagi harinya atau malam harinya. Malam itu cuacanya sangat tenang, udaranya segar. Di pagi hari sinar matahari cukup cerah, tidak panas dan sebagainya. Oleh karena itu, ini tanda-tanda Lailatul Qadar. Nah, bagaimana sifat kita sebagai umat Islam? Karena tadi yang saya sampaikan adalah sebuah pendapat, maka lebih baik, karena kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar itu turun, pasti itu kodrat Allah, itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dianjurkan kepada kita 10 hari terakhir, terutama di malam-malam ganjil, kita diperintahkan, disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk menyongsong Lailatul Qadar, yaitu dengan memperbanyak iktikaf, dengan memperbanyak berzikir, dengan banyak istighfar. Semoga 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu kita mendapatkan Lailatul Qadar sebagaimana dijanjikan oleh Allah, min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu, monggo kepada umat Islam seluruhnya, mari kita berusaha meraih satu karunia Allah yang luar biasa dalam waktu 1 tahun, terutama di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir, terutama pada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Sekian, terima kasih. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita untuk bisa menyongsong karunia besar ini yang disebut dengan Lailatul Qadar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.